Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Rohmiatining. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 3 Pekalongan. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai pelangi, pemanfaatan learning station, dan literasi digital dalam jelajah pengetahuan. SMP Negeri 3 Pekalongan merupakan salah satu sekolah negeri yang terletak di bagian utara kota Pekalongan yang beralamatkan di Jalan Merak nomor 3, Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Provinsi Jawa Tengah. Dengan memiliki 12 ruang kelas dan jumlah siswa 348. SMP Negeri 3 Pekalongan merupakan salah satu sekolah sebagai pelaksana program sekolah penggerak dengan menerapkan kurikulum merdeka. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda dan unik. Kita dapat menemukan itu semua di ruang-ruang kelas kita. Untuk menghadapi itu, kita sebagai guru harus menerapkan sistem AMONG, yaitu melayani siswa sesuai kodrat mereka, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pembelajaran diferensiasi perlu diterapkan di dalam kelas kita. Pernahkah Bapak Ibu Guru menemui siswa jika dalam proses pembelajaran mereka merasa bosan dan tidak fokus dalam mengikuti proses pembelajaran, serta mereka selalu minta menggunakan gadget untuk kegiatan pembelajaran? Bagaimana Bapak Ibu Guru mengatasi hal tersebut? Itulah situasi dalam pembelajaran di kelas saya. Saya sering menemui hal tersebut. Karena di sekolah kami memperbolehkan siswa untuk membawa gadget ke sekolah sebagai media pembelajaran. Jika dibutuhkan, maka gadget itu akan digunakan, tapi jika tidak dibutuhkan, maka akan disimpan di almari ruang guru. Selain situasi kebosanan siswa dalam proses pembelajaran, ternyata kondisi rapot pendidikan di sekolah kami pada indikator kualitas pembelajaran masih dalam kondisi sedang, walaupun sudah mengalami kenaikan 1,3% dari tahun lalu. Setelah kami telusuri, indikator yang perlu dibenahi adalah dalam metode pembelajaran yang masih perlu peningkatan. Untuk mengatasi hal tersebut, saya beserta kepala sekolah dan rekan-rekan guru melakukan evaluasi dan refleksi bersama, mencari solusi bagaimana memperbaiki proses pembelajaran di kelas agar siswa tidak merasa bosan dan fokus, serta meningkatkan indikator kualitas pembelajaran di rapot pendidikan. Untuk menjawab tantangan tersebut, langkah yang saya ambil pertama kali adalah mencari literatur sumber belajar inovatif melalui platform Merdeka Mengajar dan sumber lain di YouTube. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis hasil tes asesmen diagnostik non-kognitif yang sudah dilakukan bekerja sama dengan suatu lembaga bersama rekan sejawat untuk mengetahui gaya belajar masing-masing siswa. Tahap ini saya gunakan untuk menyiapkan bahan ajar yang akan saya berikan kepada siswa, antara lain video pembelajaran, PowerPoint, dan LKPD. Setelah itu, saya melakukan asesmen awal kognitif untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Dari hasil analisis asesmen non-kognitif di kelas yang saya ampu, yaitu kelas Aqua Marin 8, dihasilkan 16 siswa mempunyai gaya belajar visual, 7 siswa mempunyai gaya belajar auditori, 4 siswa mempunyai gaya belajar visual auditori, dan 4 siswa mempunyai gaya belajar kinestetik. Sedangkan hasil asesmen kognitif dihasilkan data 11 anak kategori belum paham, 10 anak kategori paham sebagian, dan 9 anak paham utuh. Dari hasil asesmen ini, saya jadikan panduan untuk membagi kelompok secara acak dengan tujuan agar anak dengan kategori paham utuh bisa menjadi tutor sebaya bagi teman kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap selanjutnya, saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran learning station dan literasi digital dalam materi sistem peredaran darah. Proses pembelajaran saya awali dengan salam menyapa siswa, mengecek kehadiran siswa, serta merefleksikan materi yang lalu. Kemudian, kita bersama-sama melihat kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat, apakah ada perubahan atau tidak. Untuk menggali pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan dipelajari, saya memberikan pertanyaan pemantik dengan menanyakan kegiatan sehari-hari pada gambar yang ditayangkan. Setelahnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu mengidentifikasi organ-organ peredaran darah dan mendeskripsikan fungsi-fungsi organ
organ peredaran darah. Penjelajahan pertama dimulai dari stasiun 1, yaitu stasiun informasi. Di stasiun ini disediakan 3 media pembelajaran, yaitu video, PowerPoint, dan petunjuk penggunaan aplikasi CP Kemdikbud. Pada stasiun ini, siswa mengakses materi pembelajaran untuk literasi sesuai gaya belajar yang mereka sukai. Hasil literasi siswa digunakan untuk diskusi bersama mengerjakan LKPD yang diberikan kepada masing-masing kelompok. Setelah selesai diskusi, siswa melakukan penjelajahan ke stasiun 2, yaitu stasiun kreativitas. Siswa diberi tantangan untuk membuat produk dari hasil diskusi mereka sesuai dengan kesepakatan kelompok. Siswa yang suka membuat video atau podcast, maka mereka akan membuat video atau podcast. Siswa yang suka membuat poster dengan Canva, maka mereka akan membuat poster dengan Canva. Dan siswa yang suka membuat peta konsep, maka mereka akan membuat peta konsep. Setelah produk yang mereka buat jadi, mereka selanjutnya secara bergiliran melakukan penjelajahan ke stasiun 3, yaitu stasiun komunikasi. Siswa secara berkelompok akan bergiliran mempresentasikan hasil produk yang mereka buat, dan saya juga akan melakukan penilaian sesuai rubrik yang sudah saya buat. Sebelum saya mengakhiri proses pembelajaran, saya bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran dan menginformasikan pembelajaran selanjutnya. Kemudian, untuk mengetahui perasaan siswa dalam proses pembelajaran, saya melakukan refleksi dengan cara siswa memilih emotikon yang ada di layar dan menceritakannya. Kemudian, saya mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Pada pertemuan berikutnya, siswa melakukan asesmen formatif dengan permainan tradisional, yaitu ular tangga. Dari proses pembelajaran dan asesmen yang dilakukan, dampaknya terlihat jelas. Siswa antusias mengikuti proses pembelajaran dengan memanfaatkan gadget yang mereka bawa dan menyelesaikan produk dengan baik, serta hasil asesmen pun terlihat meningkat pesat, yaitu 40%. Perkenalkan, nama saya Safai Naila Alifa. Menurut saya, pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Saya mendapatkan ilmu pengetahuan baru tentang sistem peredaran darah dari pelajaran ilmu pengetahuan alam yang diajarkan oleh Bu Dianita Rahmaningsih. Saya bersama kelompok saya bisa membuat podcast tentang sistem peredaran darah. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena menggunakan metode yang sangat unik. Dari dampak keberhasilan proses pembelajaran inilah yang membuat saya percaya diri untuk berbagi praktik baik dengan komunitas belajar MGMP mata pelajaran, sehingga guru-guru terinspirasi untuk merancang proses pembelajaran menggunakan model learning station dan literasi digital dalam pembelajaran diferensiasi. Dan mengikuti berbagai praktik baik yang disampaikan oleh Bu Dianita kemarin mengenai pembelajaran learning station, menginspirasi saya untuk menambahkan ide kreatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Dengan learning station, murid menjadi lebih antusias, lebih aktif, dan terlibat dalam pembelajaran. Selain itu, murid juga memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Saya yakin dengan menerapkan pembelajaran learning station ini dapat meningkatkan motivasi belajar murid dan membuat pembelajaran menjadi lebih optimal. Terkait dengan berbagi praktik baik yang telah disampaikan oleh Ibu Dianita, jadi menurut saya itu sangat menarik sekali tentang pembelajaran learning station, bahwa pembelajaran itu ternyata dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa dari gaya belajar auditori, kemudian gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Kemudian berkaitan dengan itu juga sangat menarik minat siswa terhadap pembelajaran, sehingga mampu mengakomodasi pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Bahwasanya juga anak tingkat SMP ini kan memang dia lebih banyak gerak ya. Jadi dengan pembelajaran learning station itu menjadikan lebih bermakna pembelajarannya, sekaligus bisa bermain seperti itu. Dan ini sangat bagus sekali. Pembelajaran diferensiasi merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat memenuhi segala kebutuhan belajar siswa yang mempunyai karakteristik beragam, sehingga tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan bagi murid.
Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi rekan-rekan guru dan memberikan manfaat bagi sekolah pada khususnya. Menanam benih tumbuh jadi pohon, pohon rindang buahnya ranum. Kurikulum Merdeka membawa harapan pendidikan berkualitas untuk masa depan.